Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang akan saya aturkan adalah tentang rangkap jabatan. Iya, Rasulullah SAW ini pemimpin yang melarang para orang tua untuk rakus harta dunia. Ya. Para orang tua atau dalam hal ini yang dituakan. Baik, sebagai latar belakang, bahasanya fakta kita temukan bahasanya banyak pengangguran. Bahkan diantaranya para sarjana ini jutaan yang butuh pekerjaan. Pekerjaan dalam hal ini adalah terkait dengan kehidupan, terkait dengan makan, terkait dengan bagaimana bisa bertahan untuk menyambung nafas, menyambung hari dalam keadaan hidup, dalam keadaan layak, dalam keadaan yang mapan. Sementara kita juga disuguhkan fakta bahwasanya para wakil menteri katakanlah ini merangkap jabatan. Dikabarkan menurut Kompas ada 30 wakil menteri yang merangkap jabatan. Ini sesuatu yang ironis di negeri kita tercinta ini. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, hal ini telah disinyalir oleh beliau Rasulullah SAW bahwasanya semakin tua orang itu semakin cinta dunia. Baik, mari kita simak hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Zuhair ibnu Harb, hadatsana Sufyan ibnu Uyainah an Abi Ziyad an A'raj an Abi Hurairah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qalbu syai' syabun ala isnain hubbu al-aish wal mal. Qalbu syai' syabun ala hubbil isnain hubbul aish wal mal. Artinya telah menceritakan kepada kami Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah hingga sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, qalbu syai' syabun ala hubbil isnain. Hati orang tua itu akan tetap muda dalam dua perkara, hubbul aish wal mal, yakni mencintai hidup dan harta benda. Ya, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, mengapa ada pesan khusus dari Rasulullah SAW untuk para orang tua atau yang dituakan, para pejabat dalam hal ini, agar tidak rakus terhadap dunia, sebagaimana latar belakang di atas. Nah, sebagai latar belakang di atas juga penambahan bagi kita sekalian dikatakan oleh Menteri Agraria Mas Nusron Wahid bahwasanya 48% luas tanah di negeri kita ini dikuasai oleh 60 keluarga saja. Jadi ini satu yang sangat timpang ya. Di kekayaan itu dulatan bainal aghnia, ini bergulir hanya di antara para orang kaya saja. Masya Allah. Ya, kembali pada jawaban atas latar belakang dan makna dari hadis di atas. Mengapa para orang tua, orang yang dituakan, para pejabat ini dipesan oleh Rasulullah SAW untuk tidak rakus dunia? Benar, sebab orang tua atau para pejabat ini ibarat atau menjadi contoh bagi semuanya, bagi yang muda, bagi yang sedang belajar. Nah, kalau contohnya itu semakin rakus, maka jangan salahkan apabila rakyatnya pun demikian. Apabila yang dipimpin pun juga hilang akal, kemudian
tidak peduli mana yang baik, mana yang buruk, semuanya ini dianggap halal, mungkin semacam itu. Yang kedua, benarkah semakin tua para pejabat atau para orang tua itu semakin cinta terhadap harta dunia? Ya, jawabannya benar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat yang lain, "Yukabbiru ibnu Adam wa yukabbiru ma'ahu isnan, hubbul mal wa tulul amr." Anak Adam itu semakin tua menjadi semakin besar pula bersamanya dua hal, yakni cinta harta dan takut mati. Yang ketiga, bahwasanya mereka para orang tua yang dituakan, para pejabat yang telah mencicipi kue manisnya kenikmatan dunia, kekuasaan, sehingga mereka seolah ingin hidup kekal. Maka mereka mencintai panjang umur, mencintai harta sebagai sarana. Dalam pepatah sebutkan, memang uang bukan segalanya, tapi segalanya ini butuh uang untuk dibeli, untuk membelinya. Mereka, para orang tua, semakin mencintai harta karena harta menurut mereka merupakan sebab terbesar untuk senantiasa bisa sehat dan panjang umur. Membeli kesehatan pakai uang, membeli fasilitas kenikmatan juga pakai uang, semacam itu. Baik, yang keempat, setiap orang tua atau para pejabat merasa hartanya akan habis, maka bertambah kuatlah kecintaannya kepada harta dan panjang umur tadi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iqtarabati sa'ah wala yazdad an-nas ala dunya illa hirsan wala yazdaduna minallahi illa bu'dan." Hari kiamat semakin dekat dan tidaklah bertambah kemauan manusia pada dunia melainkan semakin rakus, dan tidaklah bertambah kedekatan mereka pada Allah melainkan semakin jauh. Ya, yang kelima, Nabi SAW bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan minadz zahabi habba ayyakuna lahu wadiyan." Sungguh seandainya anak Adam ini telah memiliki satu lebah dari emas, sangat kaya, raya, ya, tinggi jabatannya, niscaya ia sangat ingin untuk memiliki dua lebah dari emas. Walam walayamla fahu illa turab wa yatubullahu ala man taba. Dan tidaklah memenuhi mulutnya kecuali tanah. Dan ini akan selesai nanti kalau sudah innalillahi isted, sudah meninggal, dipenuhi mulutnya dengan tanah, maka ini nafsu dunia ini akan berakhir. Kecuali illa man taba, kecuali orang yang mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jalan agama, inilah menjadi solusi sangat solutif bagi kita sekalian, para orang tua, para pejabat, untuk mengendalikan hawa nafsu kita terhadap harta dan panjang umur. Kita berbagi dengan zakat dan sedekah, tidak ragus, gunakan aturan-aturan syariat, ya, sehingga para orang muda ini tidak terjerumus, karena contohnya juga contoh yang baik. Inilah indahnya agama Islam, nantiasa mengajarkan kepada kita, pada orang tua, para pejabat, untuk mendidik, memberdayakan generasi muda keturunannya dalam hal pengelolaan usaha, dalam hal pengelolaan pemerintahan yang mandiri semenjak dini, tidak harus menunggu para orang tuanya ini meninggal dunia baru diberikan kesempatan belajar mengelola modal, mengelola usaha, mengelola pemerintahan, karena para orang tuanya ini tidak mau berbagi dengan yang para orang-orang muda dan orang yang lain. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah, inayah kepada kita, keluarga kita, anak keturunan kita, muslim semuanya, untuk dapat menjadi orang tua yang bijaksana, pejabat yang bijaksana. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.